Hai semuanya, welcome to back my channel Edi Putraja. Di kali ini, di video ini aku bawa topik atau konten yang berbeda dan sedikit horor. Nah, aku bakalan cerita tentang horor, pengalaman horor aku di Bali, yaitu di daerah Tabanan di Puputan Margarane. Pada tahu kan? Buat yang tahu pasti udah nggak asing di telinga kalian tentang tempat ini. Baik, kita langsung ke ceritanya. Itu awal mulanya pengalaman aku sendiri ya, bukan pengalaman temen aku. Jadi awal mula aku di sana dengan tujuan kemah, yaitu dalam rangka pelantikan OSIS atau organisasi siswa intersekolah di sekolah aku. Nah, pada waktu itu bertepatan dengan hari Kajang Kliwon. Besoknya Kajang Kliwon. Nah, hari ini aku kemah di sana. Nah, hari pertama itu kegiatannya santai. Jadi kita persiapan tentang matras, terus persiapan sembayang, bunga gitu. Awal hari pertama itu biasa aja, nggak ada gejala-gejala apapun. Hari pertama kita melakukan kegiatan itu pertama persembahyangan di daerah tersebut. Sebenarnya aku udah sering sekolah aku itu udah sering banget datang ke Puputan Margarane itu. Nah, terus itu aku lantas sembayang. Setelah sembayang itu kita prepare untuk makan sore, karena aku kesana datangnya siang. Nah, sampai sana sore sekitar jam 3 sorean di sana. Lantas kita langsung sembahyang. Setelah sembahyang kita prepare untuk bersih-bersih di tempat kita yang akan kita buat bermalam di sana. Aku di Puputan Margarane itu sekitar 2 hari kurang lebih ya. Aku kurang ingat juga sih, 2 harian. Nah, kegiatan pertama cuma segitu aja sih, nggak ada ngapa-ngapain. Nah, hari keduanya, malam hari pertama itu kita melakukan api unggun. Api unggun itu biasanya tuh kita lingkarin, kita buat api, kita buat perlombaan biar menarik, biar nggak bosan juga di sana. Nah, setelah itu sampainya kita duduk-duduk melingkar, kita main-mainan bersama sama teman-teman, sama guru-guru pembimbing juga, pembina OSIS juga. Nah, setelah itu kita melakukan makan malam. Setelah kita api unggun terus bersenang-senang, kita melakukan makan malam. Setelah itu selesai makan malam, kita langsung ke tempat tidur kita, tempat bermalam kita. Nah, sampainya sampai esok pagi, waktu banyak banget yang kesurupan itu. Kita kewalahan banget, pembimbing OSIS dan kru-kru di sekolah itu, guru-guru itu juga panik banget dan nggak tahu harus ngapain lagi, karena orang yang kesurupan itu nggak sadarkan diri gitu. Kita udah membanten, kita udah minta maaf di sana, mohon maaf kalau kita tuh lupa untuk bilang permisi di sana, istilah Balinya gitu, kita lupa membanten di sana gitu. Terus kita juga lupa sembayang di sana gitu. Dan juga pasnya itu jam 12 siang itu kan, kalau orang Bali itu kan kalau jam 12 siang tuh mending diam gitu, nggak usah ngapa-ngapain, takutnya kan kejadian yang nggak diinginkan di sana gitu. Setelah itu akhirnya semua diberhentikan kegiatannya siang itu. Lumayan udah berjalan setengahnya sih, hampir mau selesai gitu kejadiannya. Maksudnya kegiatannya itu hampir setengah selesai, tapi langsung ada orang yang kesurupan gitu. Jadi diberhentikan dulu. Nah, akhirnya kita semua itu untuk biar bisa gimana caranya biar bisa sadar, sampai berapa menit ya, lumayan lama sih orang-orang yang kesurupan itu. Bener-bener aku yang kewalahan banget, dan teman-teman aku juga yang kewalahan, yang cowok-cowoknya. Buat dia tuh kayak gimana ya, dia kesurupannya tuh marah-marah banget, dan aku dan teman-teman aku itu tenaganya kecil-kecil gitu. Jadi
yang cewek malah yang gede, yang kesurupan itu gede banget tenaganya. Jadi kita kewalahan banget sampai akhirnya setelah setengah jaman itu dia akhirnya udah mulai sadar. Nah, akhirnya itu kita langsung stop, kita berhenti dulu kegiatannya di siang ini, di kegiatan hari kedua di Margarano ini. Lantas kita istirahat dulu, istirahat siang, kita makan siang langsung. Setelah itu lanjut kita ke sore, udah mulai sore ke pelantikan OSIS di Margarano. Nah, di Margarano udah pelantikan OSIS, kepala sekolah yang mewakili atau wakil kepala sekolah itu datang ke sana. Lalu itu ada kegiatan malamnya ini, malam hari kedua juga ada kegiatan yang benar-benar seru banget, benar-benar seru, gila banget. Kita tuh dibagi ada sekitar 5 atau 6 kelompok di anggota OSIS itu. Nah, anggota pertama itu berangkat ke dalam kuburan Margaranonya itu. Sekitar kita tuh ditantang di sana seperti tes malam itu, seperti kayak tes mental di malam hari. Sekitar jam 8 atau jam 9 itulah kita disuruh ke sana sama pembimbing OSIS kita. Nah, setelah di sana kayak satu-satu sih tahap pertama, kelompok pertama silakan maju duluan ke kuburannya tuh menelusuri. Kita dikasih tantangan di sana, tantangan yang banyak banget sih tantangannya. Kita disuruh nyari koin lah, kita disuruh nyari teka-teki inilah, kata itulah gitu. Sampai bener-bener di malam banget itu, mata nggak tidur, tapi seru banget sih. Terus juga ada orang yang kemah juga di sana sama hampir ya. Jadi kita itu ada teman buat kemah di sana, kita nggak sendirian gitu. Sampai kita kelompok aku untuk menelusuri di kuburan Margaranonya itu, kita disuruh untuk dititipin pesan sama pembimbing OSIS kita dan pembina guru-guru juga di sekolah. Dia bilang, kalau kamu digangguin atau merasa terganggu di sana, tolong kamu jangan berkata kasar ataupun kamu jangan seolah-olah berbuat yang nggak masuk akal, atau jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kamu gitu. Dia bilang, gurunya ya, guruku sama pembimbing sekolahku. Dia jangan berbuat hal yang buruk di sana. Nah, lantas kelompok aku dia bilang, oke bu, siap bu gitu. Nah, lantas ke sana, ke dalam kuburannya. Sebenarnya stepnya tuh banyak sih, pintu gerbang, ada penjaga kakak-kakak OSIS gitu. Dia kasih kita clue apalah gitu. Setelah itu kita masuk, kalau kita lolos masuk lagi, masuk ke dalam. Nah, pada saat waktu kita penelusuran di Margarano, di kuburannya ada di Beringin itu, benar-benar merinding banget. Aku ngerasa kayak gila, ini kayak aura ketika aku nggak bisa baca aura apapun, jadi bisa gitu di sana. Nah, kayak merasa ada suasana yang dimana tempat itu panas banget, ada suasana dimana tempat itu merasa dingin banget. Aku nggak ngerti ya kalau di suasana dingin itu artinya apa, panas itu artinya apa. Ya udah, aku bilang sama temanku, kok di sini kok panas banget ya gitu, atau nggak di sini kok dingin banget gitu. Makanya aku juga merasa gila, bener-bener diam nggak usah ngomong apa-apa gitu, mending diam aja gitu. Lantas semuanya udah selesai, kita langsung cepet-cepet balik. Setelah kita menyelesaikan tantangan kita di sana di Margarano kuburannya itu, kita disuruh gila sih sebenarnya kakak OSISnya ini, kita disuruh nyatet nama-nama yang ada di kuburan Margarano itu, nama-nama pahlawan. Wow, gila. Kita ke kuburannya, terus kita catat satu-satu, kita apalin, kita cari-cari. Itu bener-bener pengalaman yang sungguh-sungguh menakjubkan. Kayak kita adrenalin gitu di sana. Setelah itu lanjut, udah kita selesai tantangannya itu, kita balik langsung ke pos awal, ke tempat kita peristirahatan itu. Itu besoknya kita udah kembali karena kita 2 hari kegiatan di sana. Setelah jadi OSIS, terus ada tes mental, tes malam itu, jerit malam namanya. Jerit malam namanya di kegiatan waktu itu.
Nah setelah itu kita balik di sana. Akhirnya kita pulang. Di sekolah kita naik truk sebenarnya, bukan naik motor ya, naik truk dari Denpasar ke Tabanan gitu. Setelah itu kita langsung balik. Setelah itu akhirnya kita udah menjabat. Oke, segitu cerita dari aku, cerita horor meskipun agak kurang jelas ya ceritanya. Jadi intinya di Puputan Malegarana itu emang bener-bener misterius pokoknya, tempat yang disucikan, tempat para pahlawan, para pejuang pahlawan di Bali, Ngurah Rai. Kita harus menghormati di sana, kita harus menghormati, menjaga perkataan, perbuatan kita di sana, perilaku kita di sana, gimana pun caranya kita harus menghargai para pahlawan gitu. Dan sekian video ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa kalian komentar, like, komen, dan share gitu.